Selamat malam, saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi kita ya mengenai apa itu metode penelitian. Ya, nah ini saudara-saudara, saya tunjukkan satu contoh gitu kan mengenai paper atau jurnal ya, yang nanti juga Anda bisa search ya di internet ya. Jurnal dari hasil publikasi penelitian saya bersama dosen-dosen di Universitas Siber Asia dan juga dengan mahasiswa. Saudara-saudara, di dalam kita melakukan penelitian, ya, salah satu tugas utama kita sebagai peneliti itu adalah melakukan publikasi, ya. Anda nanti menulis skripsi itu juga bagian dari publikasi, ya, walaupun publikasinya tidak umum, ya, publikasi yang terbatas, ya. Anda nulis skripsi itu juga merupakan bagian daripada dokumentasi dan publication. Nah, saudara-saudara, apa yang mau kita contohkan adalah di sini saya tahun kemarin itu melakukan penelitian tentang LiFi Access Network ya. Jadi ada salah satu perkembangan teknologi wireless ya yang biasanya berbasis kepada gelombang radio ya atau microwave ya. Sekarang berkembang teknologi kan, teknologi wireless ya, jaringan komputer tanpa kabel menggunakan cahaya ya. Cahaya itu dari mana? Cahaya itu dari LED ya, dari LED ya. Nah, saudara-saudara, judul saya adalah Simulating Free Space Optical Communication to Support a Live Access Network in a Smart City Concept ya. Jadi apa itu? Ini adalah salah satu contoh gitu kan, simulasi gitu kan, free space optical communication ya, yang digunakan untuk apa itu data akses ya, live access network ya, di dalam suatu konsep kota cerdas seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, ini nanti bisa Anda unduh ya di itu di dalam apa itu web ini ya, di dalam jurnal Commit ya, di mana saya mau memberikan contoh bagaimana kita menyajikan data ya. Oke, ya. Kelihatan ya saudara-saudara ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Saudara-saudara, setelah kita membuat satu introduction ya, pendahuluan ya, di situ menjelaskan tentang latar belakang ya, latar belakang penelitian kenapa itu perlu dilakukan ya, kenapa itu penting ya, kenapa itu prospek ya, kenapa itu juga sangat perlu untuk ditelaah, dikaji dan dikembangkan ya, sehingga harus dilakukan penelitian secara intensif ya. Kemudian kita juga menyajikan bagaimana apa itu perkembangan daripada penerapannya ya, penerapannya smart city dan juga apa itu prospeknya itu dibahas juga ya. Jadi di dalam suatu latar belakang itu kita harus mampu mengeksplorasi kekayaan daripada penerapannya, pengembangannya gitu ya. Kemudian juga keterkaitannya gitu kan, prospeknya gitu kan, yang dampak-dampaknya gitu kan. Jadi orang membaca paper Anda itu atau juga skripsi Anda itu mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Oh, ternyata ini penting ya, gitu ya. Ini penting untuk dipelajari, untuk dikaji, diteliti gitu ya, dicari sesuatu yang baru seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, itu dari situ kita memunculkan suatu masalah ya, problem statement ya. Problem statement itu tentu kita nggak bisa langsung menjelaskan ini loh masalahnya, ya itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena masalah itu harus kita eksplorasi dulu ya, kita identifikasi dulu ya. Jadi di sini gitu kan, saya nah gini, itu menyajikan satu masalah gitu kan, adanya suatu masalah ya. Oke, ya, bentar ya, saudara-saudara ya. Oke, bentar. Masih termute, Pak.
Saya lanjutkan. Ya, saudara-saudara, ya, di dalam kita menyajikan suatu problem statement, ya, itu harus kita mulai dengan identifikasi masalah, ya. Identifikasi masalah itu mengantarkan kepada para pembaca bahwa masalah itu ada dan masalah itu tidak hanya sekedar ada gitu ya, tapi masalah itu spesifik, ya, ya, spesifik ya. Seperti Anda kalau pernah ke dokter, dokter itu nggak langsung menemukan masalah gitu ya. Coba saya tanya kepada Anda gitu kan, ada nggak dokter kan ketemu Anda langsung, oh Anda sakit ini, ya pasti nggak ada, ya. Dokter itu pasti butuh data-data, ya data-data itulah identifikasi permasalahan, ya. Anda dipakai stetoskop gitu kan, dicek matanya gitu ya, dicek kulitnya, dicek apanya ya. Nah, identifikasi itu berusaha untuk menemukan suatu gejala atau fenomena, ya. Fenomena, dan fenomena itu bisa kita terjemahkan secara luas ya. Fenomena-fenomena itu bisa terukur, bisa teramati, terobservasi seperti itu. Nah, akhirnya problem statement yang kita usulkan di dalam suatu penelitian itu relevan, ya, relevan dan juga terkait, ya, terkait bahwasanya gitu kan. Kenapa sih kan diusulkan satu metode, ya? Jadi kalau metode yang diusulkan itu tidak terkait dengan masalah itu kadang-kadang sangat jauh, ya, sangat jauh sekali gitu kan, bahwa itu tidak menjawab yang namanya riset question seperti itu, atau pertanyaan penelitian seperti itu. Nah, setelah kita melakukan identifikasi dan problem formulation gitu ya, maka saudara-saudara kita menyusun suatu konsep metode. Nah, riset metode ya. Ya, jadi karena Anda itu di level S1 ya kan Anda tidak diminta keterbaruan ya. Tapi kalau untuk di level-level yang lebih tinggi tentu diminta keterbaruan ya. Kita jelaskan novelty-nya ya. Jadi ini salah satu contoh gitu kan, bentuk novelty yang diusulkan. Apa novelty-nya ya? Novelty dalam penelitian kita ya. Novelty itu adalah gagasan yang terbaru ya. Gagasan yang belum dilakukan oleh orang lain ya. Terbaru itu artinya adalah belum dilakukan oleh orang lain. Kalaupun tuh orang lain sudah mengucapkan tapi belum melakukan, tapi Anda yang melakukan, berarti Anda yang terbaru ya. Ataupun juga Anda sama nih ya. Anda bersaing dengan peneliti Amerika. Peneliti Amerika ya kan, betul novelty-nya sama dengan Anda, tapi selesai cepat penelitiannya Anda dulu dan Anda publikasi dulu, maka novelty-nya jatuh pada Anda. Jadi novelty itu memang nggak mudah ya. Novelty itu butuh satu yang namanya kompetisi ya, seperti itu. Kompetisi dan juga seperti itu ya. Jadi novelty itu merupakan suatu ranah ya di mana peneliti ya itu harus berlomba-lomba untuk menemukan novelty itu. Ya, dan novelty itu dinilai oleh orang. Ya, betul nggak ini suatu novelty? Ya, dinilai oleh rekan sejawat ya atau peer reviewer ya. Yang itu kepakarannya sama ya. Jadi kalau Anda sampai nanti di level S3 ya, pendidikan Anda ya, Anda pasti diuji dengan keterbaruan atau novelty ya. Novelty itu adalah keterbaruan metode ya, keterbaruan metode yang diusulkan di dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi bukan tempatnya Pak, saya punya metode itu OLAP ya, metode artificial intelligence ya kan, kemarin sudah diterapkan di Bandung, sekarang mau saya terapkan di Jakarta. Kenapa? Karena AI-nya belum pernah diterapkan di Jakarta. Itu bukan itu ya, itu bukan keterbaruan ya. Keterbaruan itu bukan masalah tempat penerapannya gitu ya. Keterbaruan itu adalah improvement dari metode yang sudah ada ya. Nah, seperti itu ya. Improvement metode yang sudah ada untuk menghasilkan penyelesaian masalah yang spesifik ya. Seperti itu. Jadi improvement method ya to reach the specific outcome. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda sudah mencapai di level itu, saudara-saudara Anda nggak perlu kuliah satu, Anda sudah S3, tapi Anda kan belum ya. Jadi Anda masih dilatih dalam penelitian tugas akhir gitu kan, agar nanti suatu saat nanti kalau Anda S3 gitu kan, Anda bisa mencapai di level novelty seperti itu ya. Tentu level novelty itu juga level yang masih apa itu masih umum ya. Kalau nanti sampai di level invention ya, discovery ya,
sampai di level itu paten, nah itu lebih sulit lagi seperti itu. Nah, saudara-saudara, eh, selanjutnya adalah kita merancangkan metode, ya. Metode itu harus kita buat sebagai satu gambaran penyelesaian masalah, ya. Metode itu kita gambarkan ya kan sebagai satu model, ya, model penyelesaian masalah. Tentu masalah itu harus kita buat sederhana, ya, karena masalah itu tidak mungkin dibuat kompleks, ya kan. Akhirnya Anda tidak bisa menyelesaikan. Justru masalah itu harus kita buat sederhana, ya. Di dalam penelitian masalah itu kompleks, ya. Masalah itu kompleks karena apa? Karena variabel yang dilibatkan banyak sekali, ya. Ada variabel-variabel yang itu tidak terakuisisi di dalam satu model riset, ya. Jadi kita bikin satu model penyelesaian masalah. Nah, metode penelitian itu harus bisa menunjukkan suatu model penyelesaian masalah. Ya, seperti ini, ya, seperti gambar ini, gitu ya. Ini model suatu penyelesaian masalah, gitu kan, dengan metode yang kita usulkan. Nah, ya, metodenya adalah itu dengan cara menggambarkan relevansi dari suatu keterbaruan yang diusulkan, seperti itu. Nah, setelah kita menggambarkan metode sebagai satu penyelesaian masalah, saudara-saudara, maka kita jelaskan, ya, kita jelaskan cara kerjanya, ya. Di riset metode ya atau metode penelitian itu dijelaskan secara detail, ya, bagaimana cara kerjanya menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah agar itu bisa diterapkan, ya. Dalam kasus ini, gitu kan, saya mensimulasikan itu jaringan free space optical communication, ya, yang itu dapat mengekstensifikasi, gitu kan, distribusi Live Access Network berkecepatan tinggi. Nah, gimana caranya? Kita bisa membuat rancangan jaringan optik, ya, tanpa kabel, ya, yang itu berkecepatan sangat tinggi, ya, kemudian dapat diakses oleh Live Access, ya, terdistribusi seperti itu. Nah, itu kita buat detailnya, gitu kan, environment daripada simulasi dijelaskan, gitu ya, secara detail, gitu kan. Jadi tidak boleh semua apa itu ada yang ditutupi. Semua harus kita jelaskan detail, detail cara kerjanya sampai pengambilan datanya, ya, pengambilan datanya, ya, sampai juga parameter itu kinerja dari suatu sistem seperti itu. Nah, setelah kita menjelaskan cara kerjanya, maka kita mendapatkan hasil. Nah, hasilnya kita peroleh, ya. Hasilnya juga dideskripsikan, ya. Jadi seringkali mahasiswa itu dia mendapatkan suatu hasil itu lupa mendeskripsikan data. Data ini apa? Ya, data itu Anda dari hasil simulasi web itu jelaskan data ini apa, ya. Jadi pertama kali kita mendapatkan data, itu yang pertama adalah kita olah data itu untuk kita sajikan. Anda mendapatkan data itu mendapatkan hasil, hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu apakah hasil mentah, ya, yang itu perlu diolah atau juga perlu disajikan secara langsung? Nah, itu adalah kita yang menentukan, ya. Tapi yang paling bagus adalah data itu sudah diolah dan teruji secara statistik, ya. Jadi data itu tidak boleh kita ngambil sekali, kita ngambil berkali-kali. Nggak ada perubahan nggak? Oh, berarti data ini benar, ya. Nah, artinya errornya betul itu artinya errornya kecil seperti itu. Sehingga data tadi itu saudara-saudara kita sajikan sebagai suatu bukti bahwa metode yang kita usulkan tadi itu menyelesaikan masalah seperti itu, ya. Nah, data itu deskripsikan sesuai dengan konteks cara kerja suatu metode, ya. Kemudian data itu dianalisis, ya. Data itu dianalisis, gitu kan. Ya, menganalisa data itu sederhana, ya. Menganalisa data itu kita dalam membaca suatu kecenderungan, ya, membaca data kecenderungan. Kecenderungan seperti apa? Kecenderungannya, ya. Data itu saudara-saudara pasti ada yang namanya pola, ya. Pola atau kecenderungan. Nah, pola atau kecenderungan itulah yang kita tafsirkan, ya. Kita interpret sesuai dengan cara kerja metode atau juga teori-teori pendukungnya. Kalau kita tidak bisa mampu menjelaskan cara kerjanya, ya. Sebagai contoh, gitu kan, saya menjelaskan cara kerjanya adalah hubungan antara, gitu kan, bit error rate, ya, dengan panjang gelombang, ya. Panjang gelombang dari kanal informasi yang digunakan sebagai pembawa data di dalam jaringan free space optical communication. Nah, ini harus mampu kita jelaskan, dijelaskan secara detail, ya. Kenapa kok errornya ini itu naik turun antar satu dengan yang lain? Kenapa errornya ini, gitu kan, tidak memiliki suatu pola yang sama satu sama lain? Nah, kalau kita bisa menjelaskan dengan konteks teori yang ada, maka kita mendapatkan suatu gambaran interpretasi. Nah, interpretasi itulah saudara-saudara menjelaskan bahwa cara kerja metode yang kita gunakan itu berhasil menyelesaikan masalah. Nah, itu ya terukur, gitu ya. Jadi anak-anak S1 itu rata-rata di dalam
mendapatkan data, kekurangannya adalah satu gitu kan, cara dia mendeskripsikan data, ya. Yang kedua adalah cara menganalisis data. Yang ketiga adalah interpretasi data, dikaitkan dengan teori-teori yang Anda gunakan, ya. Seringkali gitu sebagai contoh ya, Anda merancangkan web, ya. Web itu bentuknya, betul tata layoutnya gitu kan, itu seringkali gitu kan, begitu saya tanya gitu kan, apa pertimbangan Anda menaruh tombol di sebelah sini? Nah, dia nggak bisa jawab. Ya, gimana Pak? Ya, itu artinya Anda lupa dengan teori mengenai human computer interaction, ya. Bahwa desain daripada user interface ya dan user experience gitu kan, itu menjadi dasar kita membuat suatu layout atau struktur daripada web, ya. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu contoh gitu kan. Mahasiswa gitu kan lupa mengkaitkan dengan teori yang ada di dalam dia merancang suatu sistem. Nah, itu nanti saya harapkan Anda tidak seperti itu ya. Jadi Anda begitu membuat satu web ya, membuat satu aplikasi gitu kan, layout dari struktur daripada flow prosesnya gitu ya. Kemudian juga proses aliran datanya gitu ya, sampai ke